Katakan nothing missing, nothing broken. Buka dalam Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Lalu kita selesaikan pembacaan firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Lanjut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Lanjut. Katakan amin. Selanjutnya dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Perhatikan, lanjut baca sama-sama 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Katakan amin. Saudara, yang pertama yang kita perlu pelajari demikian Bapak Ibu. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memiliki kedaulatan atas segala sesuatu. Amin. Bahkan dia juga berdaulat atas waktu dalam hidup kita. Nah saudara, meskipun manusia sering menganggap Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak segera menolong, atau bahkan mungkin Tuhan tidak menjawab, bukan berarti Tuhan itu mengabaikan setiap doa kita. Sekali lagi, sekalipun ada banyak manusia berkata, Tuhan kelihatannya engkau lambat untuk menolong, dan engkau sengaja seperti ini, tapi sesungguhnya Tuhan mau mengajari kita untuk belajar bahwa Tuhan itu mendengar setiap seruan umatnya. Katakan amin. Saudara, Tuhan itu memiliki kedaulatan atas semuanya, bahkan termasuk waktu. Saudara, kalau kita baca di ayat tadi, dikatakan memang Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi perhatikan, saudara, ayat ini harusnya kalau kita ngomong hari ini, kalau memang Yesus mengasihi, kalau dia mendengar berita Lazarus sakit, harusnya ngapain saudara? Segera datang. Betul atau tidak? Saudara perhatikan ini. Kalau saudara mendengar berita tentang orang yang engkau kasih sakit, apa yang saudara akan lakukan? Minimal telepon. Segera saudara akan mungkin kalau bisa akan datang untuk menjenguknya dan mendoakannya. Betul atau tidak? Tapi lihat Yesus. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Tapi lihat ayat selanjutnya, ayat 6. Baca man, dibuka man. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa saudara? Coba garis bawahi kalimat, ia sengaja. Mendengar Lazarus sakit tetapi ia sengaja. Saudara, kalau saudara yang jadi Maria Marta, kira-kira apa yang saudara akan lakukan? Siapa yang marah? Siapa yang hari ini ngomong gini, kalau itu yang saudara yang jadi Maria atau Marta, ketika saudara ngirim kabar sama pendeta saudara, ternyata pendeta saudara sengaja belum mendatangi saudara. Apa yang saudara akan lakukan? Kenapa? Kecewa. Siapa yang pernah ngomel? Kalau pendeta saudara sekarang Pak Ping'an hari ini sebagai gembala saudara, ngerti saudara sakit, saya maaf Bapak Ibu, pura-pura tidak tahu. Dan saya cuekin saudara. Siapa yang tetap haleluya? Lalu saudara nyanyi tadi, sekalipun
tak mendatangiku, namun ku akan tetap menyembah. Rata-rata ngomel. Apa Bu? Ngeroweng. Itu bahasa lebih tingginya dari ngomel tuh ngeroweng gitu saudara. Apa Bu? Wah, ada gue bahasa. Itu luar biasa. Saudara sama tanya, kalau saudara diomong, lah yo, wis dikai kabar, diterima, ngerti loh, tapi kok sengaja. Lalu saudara, pantasnya diapain saudara tadi? Dicocoti tadi saudara. Nah, itu menghibur saya tadi, bahasa itu sebenarnya saya tuh tahan-tahan saudara. Tapi karena kita ada di Surabaya, saudara, orang Surabaya itu anti mainstream saudara. Semua yang orang lain biasa malah di sini tuh biasa. Nah, kalau saudara yang itu yang terjadi dalam hidup, rata-rata kita tuh kecewa tadi, kita marah. Tapi ingat saudara, kalau saudara baca, kita ini diajar untuk mempercayai Tuhan. Amin. Yesus itu sudah berkata tadi saudara, di ayat yang keempat, tolong dibuka, ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata apa? Ayo baca sama-sama. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Pertanyaan saya, saudara, kalau saudara baca itu satu perikop, Lazarus mati nggak? Sempat mati. Artinya gini saudara, orang yang mempercayai Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Siapa yang mempercayai Tuhan tetap akan melihat bahwa dia Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Sekalipun waktunya orang berkata lambat, sekalipun orang berkata sudah terlambat, tetapi buat Tuhan, apa yang menurut manusia terlambat, Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Katakan amin. Sekalipun kau berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah pertolonganmu? Kenapa Tuhan engkau lakukan ini pada saya? Saudara, percayalah seperti ini. Kalau kita ngerti kata dikasihi Tuhan, semua tokoh dalam Alkitab ketika orang-orang dikatakan dia dikasihi, selalu akan mengalami sebuah proses. Dan proses didikan itu mendatangkan pengenalan akan Tuhan. Maka Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa karena dia tidak punya visi daripada Tuhan. Tapi dengarkan ini, waktu engkau memiliki pengenalan akan Tuhan, saudara, hidupmu akan berbeda. Engkau akan melihat Tuhan dengan cara pandang yang berbeda. Karena walaupun saudara tidak menyembah dia, yang namanya Tuhan tetap Tuhan. Katakan amin. Apalagi kalau kita percaya dan berkata, aku tetap menyembah Tuhan. Dengarkan ini. Apa yang tidak bisa, apa yang tidak mungkin, bahkan apa yang mungkin secara manusia sudah berkata terlanjur. Nasi sudah jadi, kalau sudah jadi bubur enaknya diapain saudara? Saudara, manusia seringkali berkata gini, tapi nasi sudah jadi bubur Pak. Saya berkata, sesuatu yang kelihatannya sudah hancur, sudah nggak mungkin nggak ada nilainya. Tapi kalau yang namanya nasi sudah jadi bubur, bubur dikasih ayam jadi bubur ayam. Bubur ditambah yang lain-lain bisa jadi bubur yang lain-lain. Saudara, di hadapan Tuhan, apa yang menurut kita itu sudah wis hancur Pak, gak iso Pak. Dengar ini, kalau engkau ngerti kata dikasihi Tuhan,
Tuhan yang lebih dalam lagi.